Selamat datang di episode spesial dari Southeast Asia Brewing. Bitwire Southeast Asia Brewing kali ini menghadirkan edisi spesial Bulan Literasi Kripto yang menghadirkan Direktur dari CFX, Bapak Lukas Lau. Dan hari ini juga kita akan bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin dari teman-teman yang masih menggantung. Terutama kalau kita bisa mengobservasi dari ranah X atau Twitter, banyak teman-teman yang memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan regulasi terutamanya. Dan hari ini kita akan bahas semuanya di podcast episode kali ini. Ya, selamat datang Pak Lukas. Thanks for having me. Thanks for coming, Pak. Ya, mungkin kita bisa mulai dengan perspektif atau persepsi Bapak dengan ranah regulasi di Indonesia sekarang, Pak. Seperti apa menurut Bapak? Kalau kita lihat landscape pengaturan kripto di seluruh dunia itu, jadi ada yang memban gitu ya, jadi apa tuh, melarang sama sekali begitu kan. Terus kemudian ada yang tidak ngapa-ngapain gitu, silakan aja begitu kan. Terus kadang ada yang mengaturnya melalui ini dalam hubungan anti pencucian uang, gitu. Jadi diatur di sana gitu. Nah kalau Indonesia kita mengaturnya itu komplit begitu. Jadi kalau melihat landscape kita ya sangat baik ya. Jadi kita termasuk negara yang terdepan lah begitu untuk mengatur kripto secara umum gitu. Ya. Baik. Kalau peran dari CFX sendiri gimana Pak di dalam ekosistem keseluruhan regulasi di Indonesia Pak? Peran kita ya sebenarnya kepanjangan. Kita kan SRO. CFX ini. Betul. Jadi bagian dari self regulatory organization itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah, gitu. Ya di dalamnya tentunya ada juga clearing. Kemudian kita juga ada kerjasama antara clearing dengan kustodian, begitu. Nah kita bertiga ini boleh dibilang masuk dalam ekosistem kripto ya, aturan perdagangan kripto. Dan peran bursa sendiri itu lebih untuk mengawasi perdagangannya, kemudian menciptakan aturan-aturan yang harus dipatuhi para anggotanya begitu. Lebih kepanjangan tangan lah dari pemerintah mungkin. Kalau berbicara kayak labor gitu, jadi labor unionnya mungkin Pak? Labor unionnya itu mungkin kalau dianggap labor itu adalah pedagang, labor union sebenarnya si asosiasi sih. Oh iya, ya kan? Aspakrindo ya Pak berarti Aspakrindo ya. atau dan yang lain mungkin ya kalau ada betul, begitu ya. Baik. Nah Pak, yang pertanyaan yang mungkin paling ditunggu-tunggu jawabannya ya, dari perspektifnya CFX sendiri nih, transisi dari Bapepti ke OJK nih Pak. Bagaimana? Mungkin terutama di bulan literasi kripto ini, banyak yang belum jelas mungkin Pak. Kalau saya lihat-lihat di X atau Twitter nih beberapa minggu ke belakang, karena transisi sudah undergoing dari beberapa lama ini ya, mungkin banyak beberapa yang masih belum jelas nih, kayak belum ada pengumuman dari OJK maupun Bapepti gitu Pak. Nah, kalau boleh di-highlight oleh Pak Lukas Pak, kira-kira kebijakan apa aja sih Pak yang berubah semenjak pertama di transisinya dari pelimpahan wewenang mungkin ya dari Bapepti ke OJK Pak? Iya. Jadi kalau kita mungkin melihat filosofi dari OJK dulu begitu ya. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak ingin menciptakan kayak semacam disrupsi lah dalam perdagangan kripto yang sudah berjalan begitu. Mereka inginnya melakukan suatu smooth landing begitu. Jadi artinya ketika terjadi transisi dan sudah berpindah itu dari sisi retail katakanlah nggak merasa apa-apa begitu ya, boleh dibilang begitu. Jadi maksudnya nggak ada yang berubah, boleh dibilang begitu. Jadi saya melihat sih seperti itu dulu begitu, dan itu tepat menurut saya langkahnya, bagus sekali. Jadi dilakukan di mana ketika transisi berjalan ini kan karena dari berpindah ya seperti kita misalkan
ibaratnya pindah rumah ya, begitu itu kan repot sekali sebenarnya. Betul. Kita nggak bisa tuh yang tanpa disrupsi tuh, misalnya ya ketika kita pindah, kulkasnya belum nyala, misalnya atau pompa airnya belum jalan atau begitu ya, kita mesti pindahin barang-barangnya. Itu pun biasanya kita lakukan pelan-pelan begitu kan, supaya disrupsinya itu minimal sekali begitu. Iya. Jadi ketika kalau yang saya lihat, jadi kembali ke core pertanyaannya, apa yang berubah ya begitu? Menurut saya ada sih yang berubah ya, karena diatur di POJK misalkan bahwa nantinya atau setelah kita di dalam diatur oleh OJK dan POJK-nya juga sudah keluar, itu misalnya untuk whitelisting dari token-token dari koin itu nanti dilakukan oleh bursa. Baik. Ya. Nah, itu sudah berlaku begitu. Jadi yang berubah sementara itu begitu ya. Bulan apa nanti Pak keluar? sudah berjalan sudah ini. Sudah berjalan ini. Artinya tidak lagi membutuhkan kalau dulu di Bapepti itu membutuhkan suatu surat keputusan Bapepti begitu. Nantinya OJK tidak mengeluarkan surat itu begitu, bahwa yang di whitelist, token yang di whitelist itu ada dalam surat keputusan OJK misalkan atau surat edaran OJK, tapi tidak lagi begitu. Nanti hanya bursa lah yang langsung memberitahu bahwa yang di whitelist ini adalah katakanlah 1.400 token misalnya dengan A, B, C sampai Z misalnya begitu ya. Baik. Itu jadi kewenangannya dialihkan ke bursa. Tapi yang lainnya itu smooth begitu ya. Jadi nggak ada yang berubah. Jadi sebenarnya di permukaan kalau retail user ini sebenarnya nggak terpengaruh macam-macam ya Pak ya? Benar. Dan pengawasannya masih berjalan oleh bursa, terus kemudian fiatnya masih ada ditampung di clearing gitu. Terus kemudian aset kriptonya sendiri juga ditaruh di kustodian begitu. Jadi dari sisi keamanannya itu tetap begitu. Malah mungkin lebih aman Pak ya? Mungkin kedepannya bahkan akan dikuatkan. Jadi janjinya OJK juga akan menguatkan ini kan, kita sama-sama lah membuat investor kita juga merasa aman begitu ya dalam transaksinya. Tapi apa tuh Pak signifikansinya sehingga harus dilimpahkan wewenangnya dari Bapepti ke OJK nih? Mungkin latar belakangnya adalah pemerintah melihat bahwa sebelumnya itu aset kripto dianggap sebagai komoditi sehingga ditaruhlah di Bapepti begitu ya. Memang tepat kalau dianggap komoditi, memang tepat badannya di Bapepti begitu ya. Tapi mungkin ke sekarang ini semakin pemerintah mungkin melihat bahwa aset kripto ini adalah instrumen investasi. Kemudian ada juga bisa berkembang nanti sebagai alat pembayaran dan sebagainya. Itu kan udah menyangkut keuangan ya. Mungkin pemerintah melihatnya ke sana sehingga baiknya ditaruh di dalam pengawasan satu atap dengan yang lainnya gitu ya. Dengan perbankan, dengan pasar modal yang instrumen keuangan juga begitu. Saya kira itu berlaku dengan digital finance keseluruhannya gitu Pak ya. Iya, betul. Gitu betul ya. Baik. Nah, masa transisi ini nanti kira-kira berapa lama nih Pak? Transisinya sebenarnya transisi sudah berjalan ya. Jadi ada disebut pra transisi, terus kemudian transisinya itu sendiri dilakukan di tanggal 10 Januari. Sekarang sudah pasca transisi sebenarnya gitu ya, sudah pasca transisi. Walaupun antar lembaga-lembaga tersebut, antara Bapepti dengan OJK, saya kira masih berkoordinasi terus lah mungkin ya untuk ininya. Mungkin ada beberapa hal atau banyak hal yang masih terus dikonsultasikan gitu ya, mungkin begitu ya. Itu di tingkat pemerintah begitu. Jadi kalau transisinya sendiri sebenarnya sudah lewat begitu ya, sudah lewat. Sekarang kita mindset kita adalah bahwa kita sekarang diatur oleh OJK begitu. Karena yang saya dengar kemarin itu masa transisinya itu makan waktu sekitar 3 tahun Pak. Apa itu? Itu lebih kepada implementationnya atau lebih kepada bahwa OJK dalam 3 tahun ke depan begitu, OJK membagi sendiri beberapa periode, antara lain pertama ini adalah penguatan
Jadi penguatan apa? Aturan-aturan yang sudah ada begitu ya, dikuatkan, apa yang bisa nih ditambahkan begitu sehingga semakin pengawasannya semakin baik begitu, kemungkinan fraud makin kecil lah katakan begitu ya. Mungkin hal-hal seperti itu yang mau dikuatkan. Terus kemudian kedepannya itu dalam roadmapnya OJK itu ada, mereka mau juga mengembangkan infrastruktur perdagangan, alur bisnisnya begitu. Mungkin ada yang bisa dikembangkan atau dikuatkan begitu ya. Saya juga belum kebayang nih bagaimana apa yang ada di benak mereka lah begitu ya. Dari segi inovasi pun juga didukung berarti betul, Pak ya? Betul, baik. Ya itu di depan tuh, penguatan aturan itu supaya menunjang untuk inovasinya. Baik. Karena mungkin ada beberapa yang tanda kutip ketakutan kali Pak ya, apakah nanti pelimpahan ini nantinya malah menyetop dari segi inovasi gitu Pak? Mestinya sih tidak. Tidak, pastinya tidak. Karena mungkin teman-teman harus bisa melihat juga bahwa OJK itu menyediakan yang namanya sandbox begitu. Nah itu inovasinya itu malah ditampung, dikasih kesempatan untuk lakukan uji coba sambil bersama-sama dengan OJK begitu. Oh gitu Pak? Ya. Sandbox. Dilakukan juga secara transparan? Ya, jadi daftar, ini loh kita mau ada model bisnis, saya nggak tahu XYZ begitu ya, didaftarkan terus kemudian bilang ke OJK ini seperti ini, ada formulirnya, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi begitu. Terus nanti akan dikasih ini waktu untuk lakukan uji coba itu sambil diawasin gitu, terus kemudian dikasih laporan, ya mereka harus melapor tentunya ke OJK bagaimana itu sambil diawasin saya kira ya pastinya. Terus nanti akan dikasih tahu, oh ini Anda boleh lakukan terus sebagai suatu model bisnis baru yang untuk diimplementasi atau ditolak begitu. Jadi ruangnya ada atau wadahnya ada begitu untuk lakukan sandboxing itu. Makin kreatif justru ya Pak ya? Betul. Jadi inovasinya nggak ada, ya, nggak harus takut bahwa itu malah dikekang lah begitu. Iya, baik. Nah, itu dari segi inovatif sih kabar baik sebenarnya Pak ya. Betul. Bisa justru malah tambah kreatif lagi industri dan sektor ini. Harusnya begitu. Iya. Mau ngobrol soal token whitelisting nih Pak. Iya. Kemarin dapat infonya terakhir bahwa whitelist ini akan dikeluarkan setiap 3 bulan ya Pak ya. Setiap itu kewajiban minimum. Seperti apa tuh Pak? Jadi diatur di POJK bahwa sedikitnya bursa itu mengevaluasi token untuk di whitelist atau di blacklist nantinya misalnya gitu ya, itu minimum 3 bulan sekali. Ya, jadi kalau bursa lakukan lebih dari sekali dalam 3 bulan, misalkan 3 kali dalam 3 bulan, kayak sewaktu-sewaktu gitu Pak ya? Bisa juga. Itu juga begitu. bisa. Ya. Bahkan dalam rencana kami nanti mungkin ya kalau 3 bulan kami rasa itu terlalu lama ya Pak begitu ya. Mungkin yang kami canangkan atau rencanakan itu dari pelaku pedagang itu memasukkan token-token usulan token-token begitu, rekomendasinya yang mana yang baru dan sebagainya begitu. Terus kami tampung. Jadi nggak setiap kali datang kita langsung evaluasi begitu ya, itu juga capek juga sih sebenarnya gitu ya. Jadi kami tampung dulu, katakanlah sebulan begitu. Ketika bulan itu berakhir, kita mulai evaluasi. Yang ditampung sebulan itu berapa nih, ada 10, ada 100, 100 itu kita evaluasi dan kita either whitelist atau blacklist lah begitu gitu. 100 itu misalkan yang lolos 50 misalnya, kita 50-nya kita umumkan gitu. Kira-kira itu. Ada kriteria-kriteria spesifik nggak Pak untuk token-token yang kayak? Ada sih, itu ditetapkan oleh OJK juga begitu. Kita harus melihat misalkan market cap-nya, terus kemudian apakah itu liquid, didagangkan tiap hari, ada transaksinya begitu ya. Terus kemudian apakah itu token itu didagangkan oleh pedagang-pedagang yang terkenal lah kredibel di mana di luar negeri misalnya, dan pedagang-pedagang itu sudah diawasi oleh
OJK-nya di sana, begitu. Oke, gitu. jadi tergantung dengan lembaganya masing-masing itu Pak ya. Jadi jangan sampai tokennya liquid, tapi didagangkan oleh pedagang yang antah berantah begitu ya, yang adanya di Kutub Selatan misalnya terdaftarnya gitu kan, itu kita nggak Menarik akan, sih. betul. Jadi ada kriteria. Iya. Dan semakin ini juga ya, terutama dengan yang kayak token-token meme kali Pak ya. Token-token meme ya, Token betul. meme, kalau sekarang kan hype-nya mungkin lebih ke AI token dan semacamnya itu ya Pak ya. Atau Trump token. Atau Trump token. Wah jangan-jangan Pak Lukas sendiri juga invest nih. Atau Melania Pak. Gak sempet saya. Gak sempet ya? Beliau gak kasih tahu saya sih. Kalau saya kasih tahu saya. Okay. Pak Lukas CFX nih ada info ordal. Iya. Iya, kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama anak-anak di Bitwire juga nih Pak. Iya. Gimana, ada yang dapat nggak nih token Trump gitu? Nggak ada bro, gue lagi futsal, ada yang gitu-gitu segala. Kacau banget tuh pokoknya. Untuk token-token yang let's say yang memanfaatkan hype nih Pak, memanfaatkan momentum, termasuk juga dengan meme coin ini nih Pak ya. Apakah ada nanti kedepannya regulasi khusus maupun kayak klausa-klausa khusus gitu Pak, mengingat banyak meme token ini yang terutama dengan kayak audience atau user yang belum literate sekali gitu Pak, belum paham sekali tentang industri dan sektor ini gitu Pak. Dan OJK mau mungkin untuk melakukan safeguarding gitu Pak, atau kayak ada istilahnya inisiatif edukatif gitu Pak, kira-kira. Iya, edukasinya itu sepanjang masa sih buat kami ya. Jadi udah dicanangkan juga oleh Pak Kepala Eksekutif, jadi Pak Hasan. Beliau dalam wejangannya itu bilang bahwa kita itu tugas utama itu adalah melakukan inklusi ya dan edukasi begitu. Jadi dan kalau nggak salah saya pernah lihat itu inklusinya itu cukup tinggi, inklusi keuangan begitu ya, untuk orang-orang yang katakanlah unbankable begitu. Itu ya, jadi inklusinya tinggi, berapa saya lupa angkanya, misalkan 90% atau 80% begitu. Tapi edukasinya atau literasinya, literasinya itu sekitar 60%. Jadi orang yang sudah masuk untuk bertransaksi menggunakan digital ini itu masih illiterate. Ternyata ada sebagian begitu ya, masih illiterate, karena yang literasinya itu cuma 60%, sedangkan yang sudah bertransaksinya itu 80% begitu. Jadi ada yang mesti dikejar nih begitu. Gapnya lumayan. Betul. Ini gitu Pak ya. Jadi edukasi itu berkesinambungan terus sih ya, dan orang kan ada masyarakat kan masih bertumbuh nih. Jadi ada bayi-bayi yang sekarang atau teenager sekarang yang mulai nanti 5 tahun ke depan mulai aware dengan ini ya, produk-produk keuangan, investasi begitu. Pastinya kita harus edukasi lagi begitu. Itu sepanjang masa sih menurut saya begitu. Baik. Dan itu salah satu tugas bursa juga begitu. Tugas SRO di sini untuk melakukan sendiri atau bersama-sama dengan teman-teman di anggota begitu ya, atau yang lainnya juga. Baik. Nah, pas saat perpindahan ini nih Pak, dari CFX sendiri ada yang berubah nggak Pak in terms of inisiatifnya mungkin 3 tahun ke depan ini? Apakah nanti akan lebih ketat lagi, atau kayak ada beberapa yang akan dicanangkan ke depan gitu Pak? 3 tahun ke depan begitu ya. Iya, terlalu panjang Pak ya. Terlalu panjang. 6 bulan deh. Nego jadi. Iya, dari kami. Atau paling tidak di tahun ini Pak. Iya. Yang pastinya sih kami kita nggak bisa lari dari ikut aturan ya, compliance terhadap aturan-aturan pemerintah begitu ya. Seperti sekarang ini kita juga karena sudah ada POJK, artinya kita punya PTT yang peraturan tata tertib itu harus juga comply dengan aturan-aturan OJK gitu. Who knows di masa depan juga pasti ada keluaran POJK yang baru begitu ya, yang kita harus ikut ini. Bayangan kami ya pasti kita ikut
arahan lah dari OJK di mana Baik. mereka itu ingin menguatkan dulu dari sisi aturan-aturan ya, sehingga juga perizinan dan sebagainya itu akan smooth lah begitu ya, smooth dalam arti aturannya tahu gitu, ketat begitu, terus kemudian tinggal dijalankan begitu. Orang harus comply lah dengan aturan-aturan itu kalau mau berbisnis begitu di situ. Nah, kita pasti harus ikut itu. Yang kalau dikuatkan juga kita harus ikut penguatannya begitu. Terus ke depannya misalkan kalau infrastruktur yang dicanangkan nanti oleh OJK juga kita pastinya harus ikut begitu. Baik. Kerjasama ya Pak ya? Iya, pastinya karena kita kepanjangan tangan dari pemerintah. Betul. Gitu. Supaya bisa distribusi langsung ke grassroots akhirnya. Benar. Iya. Nah kemudian Pak, untuk exchange yang sudah terlisensi ini nih Pak, kan semuanya sudah terlisensi PFAK, kan gitu ya. Nah, sebagian. Ada yang masih di ini kan di CPFAK ya Pak. CPFAK yang masih katakanlah berproses di OJK begitu. Oh, berarti nanti sudah dilimpahkan ke OJK prosesnya ya Pak ya. Betul, ya. Baik. Dan nanti apakah ada perubahan in terms of kayak namanya, license-nya atau apa gitu Pak? Setelah karena sekarang sudah dipegang OJK atau tetap aja udah? Masih PFAK sih. Masih PFAK selama ini ya Pak ya? Masih PFAK ya. Gitu ya. Tapi mereka disebutnya pedagang aset keuangan digital. Oh gitu. Ya. Berarti nanti akan pedagang aset keuangan digital termasuk aset kripto. Biasanya ininya disebutnya begitu. PAKD ya, pedagang disebutnya. Gitu. Baik. Barangkali terminologinya mungkin nanti ke arah sana perubahan mungkin. Ya, tapi itu hanya mungkin tapi tetap pedagang lah. Penyebutannya aja yang berubah kali Pak ya. Nah, sekarang mau tanya yang agak philosophical mungkin Pak. Tadi ngomongin peraturan mungkin yang agak saklek gitu ya Pak ya. Saklek dan juga kita forward thinking. Nah, sekarang saya mau forward thinkingnya yang lebih philosophical nih Pak. Bapak sendiri, saya yakin juga Pak Lukas pasti juga punya pegang holding beberapa koin nih Pak. Oke, ada. Kedepannya Bapak melihat sektor atau industri ini berkembang, sektor dulu deh dari kriptonya sendiri ya Pak ya sekarang. Itu berkembang kedepannya, harapan Bapak gimana Pak? Ya, karena seperti tadi saya sebut bahwa Indonesia ini termasuk yang paling maju lah gitu ya, termasuk dalam negara-negara yang paling maju gitu, dalam arti untuk pengaturannya itu komprehensif, udah ada ekosistem dan sebagainya begitu. Jadi kedepannya pastinya dan saya melihat masa depan kita harusnya cerah. Betul. Begitu ya, artinya inovasi-inovasi itu akan ditampung dan yang berbahaya tentunya nggak akan dikasih ini ya, karena sudah diatur ada pengawasnya, ada pengaturnya begitu. Ya, jadi dan yang tadi saya sebut juga mengenai adanya sandboxing gitu. Jadi kesempatan inovasi itu sangat ditampung oleh OJK. Baik. Saya kira itu. Baik. Jadi harusnya mestinya masa depan kita cerah, inovasinya bisa ditampung dan tidak akan dengan tetap mengutamakan keamanan bagi para investor begitu ya. Oke, baik. Nah, untuk institusi swasta ya, let's say checks ini lah Pak ya, exchange ini gimana Pak caranya untuk bantu CFX sendiri berkolaborasi untuk bikin industri ini semakin aman Pak ke depannya menurut Bapak? Oke. Untuk industrinya semakin aman ya. Pertama-tama mungkin baiknya itu dimulai dari diri sendiri ya. Baik. Jadi dari checksnya ini sendiri. Misalkan ya founder-foundernya, shareholdernya begitu maupun pengurusnya itu harus punya suatu kesadaran juga bahwa mereka menjalankan bisnis ini bukan hanya hit and run lah begitu ya, mau long term ya, mau long term dan untuk kemajuan bersama, baik untuk tentunya mereka semua pasti mau cari untung, tapi bukan untuk keuntungan sesaat lah katakan begitu terus kabur misalnya begitu ya. Jadi saya kira dimulai dari ini karakternya juga ya, bahwa masuk ini ke industri itu dengan suatu visi untuk long term bisnis, untuk memajukan
industri keuangan secara keseluruhan untuk mensejahterakan karyawannya dan masyarakat begitu. Saya kira itu ya. Mulai dari situlah saya kira. Betul. Ya. Baiklah Pak, terima kasih banyak Pak sebelumnya waktunya Pak. Tanya banyak-banyak ranah regulasi juga sampai ke gimana kita berkolaborasi Pak. I'm looking forward untuk kerjasama terus Pak ke depannya Pak. Happy to be here Pak. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Pak Lukas. Hai teman-teman, terima kasih telah menonton episode kali ini dari Bitwire Presents Southeast Asia Brewing. Jangan lupa subscribe dan nantikan juga episode-episode selanjutnya dari Bitwire Presents Southeast Asia Brewing. Sampai jumpa.